Tabea, pagi baik saudara semua. Selamat pagi pemirsa, saya Christine Pesiwarisa kembali hadir lagi menemani Anda dalam Berita Ambon pagi ini. Berikut berita utama kami. Protes masalah kesenjangan pembangunan, warga mendatangi Mapolres dan Dinas Kesehatan Seram bagian Timur. Jatuh dari menara pemancar, seorang pekerja di Ternate tewas. Dampak kemarau panjang, ribuan tanaman cabai di Ambon mati. Kami sangat mendukung program dari Polres Seram bagian Timur. Sejumlah warga Kabupaten Seram bagian Timur unjuk rasa protes masalah kesenjangan pembangunan dengan mendatangi Mapolres Seram bagian Timur. Para demonstran meminta Polres Seram bagian Timur mengusut tuntas sejumlah proyek yang bermasalah di Kabupaten Seram bagian Timur. Antara lain pembangunan Puskesmas Banggoy Seram bagian Timur yang terindikasi korupsi. Warga meminta Polres Seram bagian Timur mengusut permasalahan tersebut agar segera tuntas. Kami ini tentu akan disampaikan kepada Bapak. Demonstran melanjutkan orasinya di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Seram bagian Timur. Siapapun itu sini, hanya ketika ada itikat kejahatan, itikat yang nakal-nakal yang kemudian mencoba meraup dan tidak memikirkan kualitas pekerjaan. Oknum-oknum perang ini meraupan sedang dari kualitas pekerjaan itu. Yang kurang kerja yang masih agak sedikit terlambat, yang agak sedikit kurang-kurang itu kita akan menyurat. Berarti itu jadi nantinya jadi masukan evaluasi. Itu melihat mana-mana perusahaan yang sudah selama ini bekerja, tapi dari sisi pekerjaannya masih kurang-kurang. Itu yang. Usai unjuk rasa, massa membubarkan diri dengan tertib. Babang Sohilau melaporkan dari Seram bagian Timur. Seorang pekerja menara pemancar seluler bernama Sahvan Rifai meninggal setelah jatuh dari menara setinggi 20 meter di kota Ternate saat sedang bekerja. Jasad Sahvan Rifai kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Hasan Busori, Ternate. Jasad korban ditemukan oleh temannya di lokasi kejadian. Namun sebelum dimakamkan, jenazah diotopsi di Rumah Sakit Hasan Busori, Ternate. Yang jatuh dari atas tower. Keluar dari bank, saya keluar ke dalam kan saya di my bank. Pas ada angka bos ke tas, saya lihat ke atas di tower ada yang jatuh. Itu benturan besi kayaknya. Pas gempa sekitar 5-6 menit lah dia jatuh itu. Itu yang saya lihat. Apa ada besi lagi jatuh begitu atau cuma dia sendiri sih? Itu kan pas ada hanya sisa satu tiang besi naik tuh, ada buka itu. Mungkin itu yang jatuh. Itu bagaimana saya hanya lihat dia jatuh sih. Untuk identitas korban atas nama M. Danur Sarvan Rifai, kelahiran Makassar, usia 22 tahun. Sementara korban dinyatakan meninggal dunia dan sudah dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Memang benar ada kejadian, sebelum kejadian kecelakaan itu terjadi gempa yang berpusat di Halmahera Barat. Tapi untuk memastikan apakah penyebab kecelakaan itu disebabkan oleh gempa, kami belum bisa menerka-nerka. Kita tunggu hasil penyelidikan dari Reskrim. Telah terjadi gempa bumi di wilayah Laut Maluku di Maluku Utara dengan kekuatan 6,6 skala Richter. Nah, parameter gempa bumi ini seiring dengan bertambahnya sinyal ataupun masuknya sinyal seismik dari beberapa stasiun seismik yang tersebar. Kemudian kami update, kami perbarui magnitudonya menjadi 6,4 skala Richter. Dengan posisi sekitar berada di 67 km arah barat laut dari Halmahera Barat dengan kedalaman 105 km. Sebelumnya Sahvan Rifai umur 22 tahun jatuh saat memasang menara pemancar di kota Ternate. Belum diketahui penyebab korban jatuh. Namun sebelum korban jatuh, gempa bumi dengan kekuatan 6,6 magnitudo sempat mengguncang kawasan kota Ternate. Sahril Helmi melaporkan dari Ternate.
Jalan kota di kawasan Wara Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau yang rusak parah belum kunjung diperbaiki pemerintah Kota Ambon. Padahal kondisi jalan semakin rusak parah hingga mengganggu warga serta pengguna jalan. Paling sensuka, apalagi katong supir angkot ini, paling sensuka lihat jalan kayak begitu. Katong minta pemerintah itu coba diakan kah, katong di atas ini. Kalau kayak begini, bukan katong saya resah, penumpang juga resah dengan atas. Ini kan aktivitasnya kan 24 jam, abang toh. Jadi untuk pemerintah Ambon, ya secepatnya untuk perbaikan jalan karena kasihan ini anak sekolah, supir angkut semua. Mahasiswa juga lalu lalang sini ya. Sini kan sebenarnya banyak keluh kesah terhadap pemerintah, cuman begitulah. Kita orang mau sampaikan juga sama saja, tidak ada realita, tidak ada prihatin dari pemerintah untuk jalan. Agar warga serta pengendara tidak semakin resah, penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena diminta segera memperbaiki jalan rusak. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Bantaran sungai di depan kampus IAIN Ambon dipenuhi sampah. Bahkan belum kunjung disingkirkan sejak beberapa pekan sampah berserakan. Sejumlah warga dan mahasiswa sekitar lokasi resah sebab khawatir sampah mendatangkan penyakit apalagi di musim kemarau. Kalau lihat pemandangan begini, kotor sampah begini, rasa gimana? Enak soalnya mengganggu pemandangan. Lagian juga ini bikin yang bagus. Kayak katong lihat yang bagus. Harapan Jangan buang sampah di kali. Karena itu juga mencemarkan lingkungan. Kita sebagai mahasiswa, kita angkat suara bahwa di daerah perairan di sini itu sangat begitu kotor. Jadi harus partisipasi dari masyarakat terkait dengan kotoran-kotoran yang ada di sini. Kita minta untuk tolong dibersihkan, mengganggu pemandangan, entah begitu juga kesehatan dan lain sebagainya. Kurangnya kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempatnya mengakibatkan sungai jadi kotor. Pemerintah daerah diminta menyediakan tempat pembuangan akhir di lokasi ini agar warga tidak membuang sampah ke bantaran sungai. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon.